Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Weni Kurniasari dari PTPN 4 Regional 3, bagian akuntansi dan keuangan, sebagian keuangan dan HPS. Dalam hal ini adalah peserta dari PRDP 3 di batch kali ini. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang basic problem solving dan decision making. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena decision making ataupun pengambilan keputusan adalah memang keahlian dasar yang harus kita miliki sebagai manusia. Kenapa? Karena setiap saat kita tuh dihadapkan dengan berbagai pilihan keputusan yang harus kita ambil di antara pilihan yang terbaik. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin dan juga kita dalam memimpin pribadi kita. Nah, perspektif decision making dalam materi ini ada 3. Yang pertama rational decision making, yang kedua bonded rationality, kemudian yang ketiga intuitive decision making. Apa itu rational decision making? Jadi dalam pengambilan keputusan berdasarkan kepada hal yang logis dan konsisten, kemudian memperhatikan nilai-nilai dalam batasan spesifik. Kemudian dalam pengambilan keputusannya sepenuhnya bersifat objektif dan logis. Kemudian pengambilan keputusan itu memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Dan mengambil keputusan juga yang tepat akan mengantarkan kepada pilihan alternatif yang maksimal untuk mencapai tujuan. Yang kedua tadi ada bonded rationality, di mana pengambilan keputusan yang rasional dengan model yang disederhanakan. Jadi mengambil hal-hal yang esensi dalam suatu masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Di sini ada indikasi bahwasanya pengambil keputusan belum bisa memformulasikan ataupun memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi keputusan ini didasarkan dan dianggap lebih tepat, tapi bukan berarti memaksimalkan, tapi lebih kepada memuaskan. Kemudian ada yang namanya intuitive decision making. Di sini pengambilan keputusan itu berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Dapat disimpulkan bahwasanya faktor dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa hal. Ada perbedaan individu maupun batasan organisasi. Bisa jadi kalau dari individu kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Begitupun batasan organisasi. Kita di lingkup organisasi diatur dengan peraturan, kemudian ada evaluasi kinerja, ada sistem imbalan dan lainnya. Dalam pengambilan keputusan pasti didasarkan dengan pemikiran-pemikiran. Jadi butuh yang namanya berpikir secara sistematis. Di sini disiplin melihat fenomena secara keseluruhan dan menekankan kepada kerangka pikir yang berkaitan. Kemudian cara pandang yang berfokus pada pola perubahan, dan selanjutnya kita menggunakan alat analisis untuk memahami organisasi perusahaan sehingga memberikan manusia untuk melihat permasalahan yang lebih kompleks. Dalam materinya Boxpol di 2018 ada beberapa kriteria good problem solver. Apa aja itu? Yang pertama dia bersikap objektif, kemudian yang kedua dia berpikir analitis, kemudian berpikir kreatif, selanjutnya yang keempat memiliki komitmen dan ketekunan, kemudian yang kelima memiliki rasa keingintahuan yang besar, terus juga punya keberanian yang keenam, yang ketujuh memiliki antusiasme, yang kedelapan memiliki kesabaran, yang kesembilan memiliki kewaspadaan, dan yang terakhir adalah sense of adventure, artinya berpetualang, ada rasa untuk terus ingin tahu. Jadi di dalam materi ini ada 4 langkah dalam penyelesaian masalah, 4 step problem solving. Apa itu? Yang pertama, kita bisa mengurutkan dari masalah. Kita harus dapat mengidentifikasi masalah. Adapun langkah-langkah mengidentifikasi masalah itu, yang pertama kita
urutkan masalah yang terjadi itu apa saja. Kemudian kita menetapkan prioritas masalahnya. Dan yang ketiga, kita merumuskan pemetaan masalah. Lanjut ke langkahnya, di depan adalah analisis sebab. Kira-kira masalah ini terjadi karena apa ya? Itu bagaimana kita mengurutkan mengidentifikasi sebab terjadinya masalah. Nah, selanjutnya itu analisis penyebab masalah ini mungkin kita bisa menggunakan hipotesis kira-kira penyebab masalah ini apa, dan yang terakhir yang paling dalam adalah mengidentifikasi root cause-nya. Root cause itu akar penyebab masalah. Kita harus berpikir lebih dalam lagi, kira-kira masalah ini terjadi karena apa? Apa yang paling dominan menyebabkan masalah ini terjadi? Jadi nanti kita juga akan dilengkapi dengan tools-nya, bisa mau pakai Fishbone, ada Pareto, atau yang paling umum 5Y, kemudian survei penelitian. Itu adalah alat analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui penyebab dari permasalahan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui penyebabnya apa, kita mulai memikirkan langkah untuk menghasilkan solusi. Jadi kita mengembangkan alternatif solusinya. Jadi dengan mengidentifikasi berbagai alternatif solusi yang mungkin terjadi, kemudian memilih solusi terbaik dari deretan alternatif solusi yang telah tersedia. Dan kemudian kita juga bisa mengembangkan alternatif solusi melalui metode yang biasa digunakan seperti brainstorming maupun Scamper. Dalam pemilihan kriteria solusi ini ada dibagi dua lagi, yaitu kriteria mutlak dan kriteria keinginan. Kriteria mutlak ini artinya harus dapat terpenuhi tujuannya. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak tercapai apa yang kita inginkan. Artinya ada batasan yang jelas. Contoh yang menjadi acuan adalah peraturan undang-undangan, budgeting perusahaan, SOP. Kemudian kalau kriteria keinginan itu menambah dari kriteria mutlak yang sudah ada. Jadi semakin dikembangkan, bisa jadi ini lebih mudah atau semakin cepat semakin baik. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan pemilihan solusinya, kita bisa merencanakan tindakannya. Jadi kita mulai mengurai detail rencana kegiatan ataupun detail rencana tindakan yang akan kita kerjakan untuk mencapai solusi yang terpilih tadi. Jadi dalam rencana tindakan ini kita menguraikan kegiatannya apa, outputnya apa, kemudian kebutuhan sumber dayanya apa aja, baik materi maupun orang, sumber daya manusia yang dimiliki, kemudian PIC, siapa yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini, dan waktu, kita menentukan limit ataupun jangka waktu dalam pekerjaan ataupun aktivitas tindakan ini. Nah, dari semua aktivitas tindakan solusi yang kita kerjakan tadi, di situ juga ada yang namanya proses analisis resiko. Kalau di PTPN Regional 3 ataupun di PTPN 4 secara umum, ini sudah hal yang tidak asing karena kita juga dibekali dengan sistem manajemen risiko. Dan yang sekarang yang terbaru, kita punya sistem yang namanya ERIN, di mana setiap kita, asisten ataupun setiap orang yang terlibat dengan aktivitas harus menyadari resiko apa yang melekat pada profesinya ataupun resiko apa yang melekat pada pekerjaannya. Gak jauh berbeda dengan yang kita kerjakan di perusahaan. Pertama, kita identifikasi resikonya. Jadi kira-kira kemungkinan resiko yang terjadi itu apa, kemudian penyebab resikonya apa. Yang kedua, masuk ke analisis resiko. Itu mengukur besaran kemungkinan resiko yang terjadi. Kemudian dampaknya nanti, dampak resiko itu seperti apa. Yang ketiga ada evaluasi resiko. Di situ memetakan resiko dalam suatu peta resiko. Kemudian kita tentukan nanti mana prioritas penanganan yang butuh kita kerjakan. Dan selanjutnya penanganan resiko, di mana di sini kita merencanakan tindakan pencegahan ataupun yang mungkin mengurangi resiko itu terjadi, dan rencana tindakan penanggulangan ke depannya. Jadi semua yang kita kerjakan di perusahaan itu sebenarnya sudah mewakili hari-hari seperti apa kita menyelesaikan
permasalahan mengambil keputusan dengan alat analisa yang sudah ada, dan semoga dalam materi quality learning decision making ini semakin menambah wawasan kita dan mengingat kita tools apa saja yang dapat kita implementasikan dalam perusahaan. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan, sedikit sharing tentang decision making dan problem solving. Terima kasih atas perhatian.